Shalom. Hari ini adalah tanggal 17 Agustus 2020. Kita memperingati Hari Kemerdekaan NKRI. Wow, luar biasa. Dan hari ini pula perdana kita masuk dalam acara Wisdom Breakfast, sarapan saudara dalam hikmat. Kita akan ambil dari Amsal pasal 17. Seperti yang saya sampaikan dalam pendahuluan kemarin, bahwa setiap hari satu pasal. Saudara boleh baca dan boleh tarik pelajaran mengena di hati saudara dan saudara renungkan. Hari ini saya ambil salah satu dari, saya bacakan dulu. Lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan. Budak yang berakal budi akan berkuasa atas anak yang membuat malu, dan akan mendapat bagian warisan bersama-sama dengan saudara-saudara anak itu. Kui adalah untuk melebur perak, dan perapian untuk melebur emas. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat. Seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Siapa mengolok-olok orang miskin, menghina penciptanya. Siapa gembira karena suatu kecelakaan, tidak akan luput dari hukuman. Mahkota orang-orang tua adalah anak-anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Saudara silahkan baca sampai ayat 28 supaya menghemat waktu. Dari 28 ayat dalam pasal 17 ini, saya mendapatkan sesuatu rema breakfast saya pagi ini yang memberi kekuatan di hati saya adalah mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Saudaraku, ini sangat berkesan firman ini kepada saya, sangat memberkati. Karena apa? Saya memiliki seorang nenek saudara, yang dari usia 5 tahun saya mendampingi nenek saya. Ketika saya tahu nenek saya ini seorang yang rajin beribadah di desa kami, di kampung kami, di satu kota di Sumatera Utara. Dan setiap hari ada hari pasar, dia menutup dagangannya dan pergi ke gereja ikut perkumpulan ibu-ibu. Lalu kemudian suatu hari, saudaraku, dia pas sudah selesai perbelanjaan, dia duduk di situ, dia menyanyi terus, dan sambil pakai kacamata umur zaman dahulu, dia membaca Alkitab. Lalu apa yang menjadi dampaknya buat nenek saya ini? Suatu hari kami pulang dari pasar, sudah berjalan kurang lebih 1 kilo untuk kembali ke rumah. Tiba-tiba di perjalanan nenek saya mengatakan, ayo kita kembali ke pasar. Saya kesal dan saya bilang, saya tidak mau. Tidak. Hatiku mengatakan, aku harus kembali ke pasar. Ada sesuatu yang terjadi. Itu kata nenek saya. Lalu saya ikuti nenek saya, dan ternyata sampai kami ke pasarnya, ternyata ada seseorang yang sedang mencuri barang-barangnya, dan itu adalah tetangga kiosnya. Lalu dia tangkap tangannya dengan lembut, dan dia mengatakan, hai nenek Anu, kenapa kau harus mengambil dagangan temanmu? Apakah enggak cukup daganganmu untukmu? Lalu saya bilang sama nenek saya, udah, tarik semua belanjaannya, barangnya, biar dia rasa. Tapi nenek saya bilang, jangan. Dia hanya ngomong seperti ini, kembalikan kawan yang bukan milikmu. Dan saya tahu dia hanya mengembalikan sedikit, dan nenek saya tidak merasa sakit hati atau rugi. Dia biarkan saja. Saya kesal dengan nenek saya. Tetapi di kemudian hari, saudara, sebelum nenek saya meninggal,
dia memberitahu bahwa ada orang yang berbaju putih datang memberitahu kepada dia tentang kematiannya, bahwa dia akan dijemput. Dan saya merasa bangga sekarang ini memiliki nenek yang sudah mewarisi kepada saya hati yang bersih, sehingga saya pun menerima suatu karunia dari Tuhan untuk bisa mendengarkan suara Tuhan. Saudaraku, saya tidak pernah lupa menceritakan ini. Yesus Kristus memiliki kuasa untuk memberi hati kepada kita yang bening, yang bersih. Jika kita mau, kita bisa mendengar suara Tuhan. Saya akan menjadi nenek yang dicintai cucu saya. Saya akan menjaga hati yang bersih. Bagaimana dengan saudara? Saudara inginkah mendengar suara Tuhan? Saya percaya Tuhan ingin berbicara kepada saudara, dan saudara bisa mendengarkan suara Tuhan. Biarlah saudara menjadi nenek moyang yang dibanggakan. Cucu-cucu saudara akan terus mengingat saudara, dan Tuhan Yesus yang paling utama berkenan kepada saudara, menerima saudara di sorga nanti. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, ini wisdom untuk saudara. Breakfast pagi ini. God bless you.